Ya, selamat datang. Kita mau bahas soal AI atau kecerdasan buatan. Kenapa? Karena teknologi ini udah bukan lagi cuma ada di lab-lab riset. AI sekarang udah masuk kemana-mana dan benar-benar mengubah cara kita kerja. Jadi, buat kita semua nih, para profesional muda dan karyawan, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI bakal ngaruh ke karir kita, tapi bagaimana dan seberapa cepat pengaruhnya datang. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Ini nih pertanyaan yang mungkin bikin kita semua sedikit deg-degan ya kan? Apakah kerjaan kita aman dari AI? Dan jujur, ku khawatir itu wajar banget. Soalnya kemampuan AI sekarang makin canggih dan bisa ngerjain banyak hal lebih efisien dari manusia. Jadi, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar kebayang sebesar apa perubahannya, coba lihat angka ini. 4,4 triliun dolar. Menurut riset dari McKinsey, AI generatif itu berpotensi nambahin nilai sebesar itu ke ekonomi global setiap tahun. Angka ini bahkan lebih besar dari total PDB Inggris di tahun 2021. Jadi, ini bukan lagi sekedar tren sesaat loh. Ini revolusi ekonomi yang lagi terjadi di depan mata kita. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas 5 poin penting. Pertama, kita lihat buktinya kalau era AI itu udah di sini. Kedua, pekerjaan apa aja yang paling berisiko. Ketiga, apa sih keunggulan kita sebagai manusia yang nggak bisa ditiru AI? Keempat, kunci buat adaptasi. Dan yang terakhir, yang paling penting, gimana caranya kita bisa kolaborasi sama AI. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. AI itu bukan lagi konsep masa depan. Teknologi ini udah ada di sini sekarang dan udah jadi bagian dari alur kerja di banyak banget industri. Sadar atau enggak, kita semua udah ada di tengah-tengah era ini. Nah, yang jadi motor penggerak utamanya itu adalah AI generatif. Gampangnya, coba deh pikirin ChatGPT. Dia itu nggak cuma bisa nganalisis data yang ada, tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bisa bikin teks, gambar, bahkan kode komputer. Nah, kemampuan mencipta inilah yang bikin semuanya jadi game changer. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin penasaran, sekaligus sedikit cemas. Pekerjaan apa aja sih yang paling rentan? Tenang, tujuan kita bukan buat nakut-nakutin, tapi justru biar kita bisa siap-siap dan lebih strategis ke depannya. Jadi gampangnya gini, kalau sebuah pekerjaan itu polanya jelas, ngulang-ngulang terus, banyak main sama data dan aturannya baku, nah itu makanannya AI. Tugas-tugas kayak gitu yang paling gampang buat diotomatisasi dan punya risiko paling tinggi. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba lihat data konkret dari laporan Future of Jobs oleh World Economic Forum. Angka-angkanya cukup mengejutkan. Pekerjaan kayak petugas pos, teller bank, dan petugas entry data, penurunannya diprediksi gila-gilaan sampai 2030. Ini sinyal pergeseran yang luar biasa besar, terutama di sektor administrasi dan layanan. Dan buat mempertegas lagi, ini ada kutipan langsung dari laporan yang sama. Sektor administratif dan sekretariat diperkirakan bakal mengalami penurunan jumlah pekerja paling besar. Ini tuh kayak lampu kuning yang nyala terang banget buat siapapun di bidang ini untuk segera mikirin langkah selanjutnya. Oke, cukup ya bahas yang serem-seremnya. Sekarang kita balikan ceritanya. Kita fokus ke solusi, ke kekuatan kita sebagai manusia. Karena ada banyak banget hal yang nggak bisa digantikan AI, dan justru disitulah letak keunggulan kita. Coba deh lihat perbandingannya. AI itu jago banget soal kecepatan, proses data, cari pola. Nggak ada tandingannya. Tapi kita manusia punya senjata lain. Kreativitas buat bikin ide gila, empati buat ngertiin perasaan orang, dan intuisi buat ambil keputusan di situasi yang rumit dan nggak pasti. Nah, ini wilayah kekuasaan kita. Nah, ini contoh profesi-profesi yang bisa dibilang lebih aman. Kenapa? Coba bayangin deh, bisa nggak AI punya intuisi kayak dokter bedah pas lagi operasi? Atau punya empati kayak guru yang ngajarin muridnya? Atau ngerti nuansa perasaan karyawan kayak manajer HR? Jelas belum bisa kan? Disinilah peran manusia tak tergantikan. So, kuncinya apa? Satu kata, adaptasi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan, tapi justru bisa makin berkembang di era AI ini? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Ada 3 hal utama yang bisa kita lakuin nih. Pertama, asah terus soft skills, kemampuan-kemampuan yang AI nggak punya, kayak kreativitas dan komunikasi. Kedua, jangan pernah berhenti belajar. Teknologi bakal terus lari, kita juga harus ikut lari. Dan ketiga, bangun jaringan. Koneksi dengan orang lain itu penting banget buat buka peluang dan wawasan baru.
Tapi jangan salah ya, adaptasi itu bukan cuma soal soft skills aja. Menurut World Economic Forum lagi, ada juga hard skills yang bakal krusial banget. Kemampuan mikir analitis buat mecahin masalah yang ribet itu bakal jadi skill nomor 1. Dan tentu aja kita harus melek teknologi, ngerti soal AI, big data, dan keamanan cyber. Ini bakal jadi nilai jual yang sangat tinggi. Oke, bagian terakhir dan yang paling penting. Kita perlu ubah cara pandang kita. Jangan lihat AI sebagai musuh atau saingan. Anggap dia rekan kerja baru kita. Ini adalah perubahan mindset yang paling fundamental. Intinya tuh simple banget. Tujuan kita bukan buat balapan sama AI. Nggak akan menang. Tujuannya adalah belajar kerja sama AI. Memanfaatkan kekuatan AI buat bikin pekerjaan kita jadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih berdampak. Dan ini bukan cuma omongan kosong. Lihat deh prediksi dari Gartner buat tahun 2030. Di bidang teknologi, mereka bilang nggak akan ada lagi pekerjaan yang 100% dikerjain manusia doang. 0%. Justru 75% alias mayoritas besar itu bentuknya kolaborasi. Manusia plus AI. Kerja bareng. Inilah masa depan yang harus kita sambut. Terus, kolaborasi itu kayak gimana sih bentuknya? Coba bayangin ya, kamu seorang manajer marketing. Dulu, mungkin kamu habisin berjam-jam buat narik data manual. Sekarang, AI yang kerjain dalam hitungan detik. Tugas kamu jadi lebih keren, mikirin strategi kreatif berdasarkan data yang udah disajiin AI. Jadi, AI itu kayak asisten super pinter yang ngerjain tugas-tugas repetitif biar otak kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis dan kreatif. Jadi kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu kalimat yang harus banget diingat, ini dia kalimatnya. Kunci buat sukses di masa depan itu bukan melawan perubahan, tapi beradaptasi. Belajar bekerja bareng teknologi baru, bukan melawannya. Nah, jadi bola panasnya kembali ke kita masing-masing. AI udah di sini. Dia siap jadi rekan kerja baru kita. Revolusi ini menuntut kita buat terus belajar, terus mengasah apa yang bikin kita manusia, dan terbuka buat kolaborasi. Pertanyaannya udah bukan lagi mau atau enggak, tapi seberapa siap kita, karena masa depan dunia kerja sudah tiba.